Kehidupan yang tak biasa ditulis oleh Roald Dahl. Lunca bukanlah anak biasa. Ia hidup di dunia yang penuh lampu gantung berkilauan dan pesta tanpa henti. Ayahnya, seorang pengusaha kaya raya, memanjakannya dengan segala macam mainan dan gadget yang bisa dibayangkan. Namun, Lunca merasakan kekosongan yang terus menggerogoti. Mainan-mainan itu tidak memberinya kegembiraan. Pesta-pesta itu tidak memberinya kesenangan. Hari-harinya terasa monoton dan membosankan. Guru-guru privatnya terus saja membahas sejarah dan matematika. Koki-koki menyiapkan makanan lezat yang terasa hambar di lidahnya. Lunca mendambakan sesuatu yang lebih, percikan petualangan dalam sangkapnya yang indah. Ia menginginkan dunia yang tidak biasa, kehidupan yang dipenuhi dengan tujuan sejati. Pada suatu sore yang membosankan, Lunca mendapati dirinya berkeliaran di lorong-lorong rumah besar keluarganya. Ia tak sengaja menemukan perpustakaan berdebu yang terlupakan. Rak-raknya penuh dengan tumpukan buku yang tak terhitung jumlahnya. Punggung kulit mereka retak karena dimakan usia. Karena penasaran, Lunca dengan hati-hati masuk. Langkah kakinya bergema dalam kesunyian. Matanya tertuju pada sebuah buku yang tampak usang, terselip di sudut yang gelap. Sampulnya polos, halaman-halamannya menguning karena waktu. Rasa ingin tahu menguasainya, dan dengan hati-hati ia menarik buku itu dari rak. Saat ia meniup debu, terdengar suara dengungan samar dari dalam buku, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membuka buku itu, dan halaman-halamannya seperti hidup kembali. Ilustrasi-ilustrasi yang jelas berdenyut dengan cahaya, menariknya ke dalamannya. Udara berderak dengan energi, dan pusaran air berputar terbuka di hadapannya. Reserant fond långa som en punktid kutsis och upptog intresset av det glowing men bevann med jul. Mengambil en bästa om den hörs en klassen tjun från rydgäng ett samt att Lunca terjatuh melalui kaleidoskop warna dan mendapati dirinya di dunia yang tidak seperti yang pernah ia bayangkan. Gedung-gedung pencakar langit mencakar langit, dibuat dari panel-panel komik yang semarak. Kata-kata melayang di udara, membentuk gelembung ucapan di atas kepala karakter-karakter yang aneh, namun terasa familiar. Ia telah memasuki dunia komik. Ia pun bertemu dengan 3 orang yang luar biasa. Kiki, seorang gadis cerdas dengan senyum nakal. Rico, seorang raksasa lembut berhati emas. Dan Tico, seorang penemu brilian dengan segudang gadget. Mereka menyambut Lunca dengan tangan terbuka, menjelaskan bahwa ia adalah orang pilihan yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia mereka dari cengkraman Zarkon yang jahat. Zarkon, jelas mereka, adalah makhluk jahat yang senang menguras warna dan kegembiraan dari dunia mereka. Ia berusaha untuk menjerumuskan segalanya ke dalam warna monokrom yang suram dan tak bernyawa. Lunca dengan keberanian dan tekadnya yang bisa menghentikannya. Lunca, meskipun merasa khawatir, merasakan sebenarnya. Mungkin kini petualangan yang tidak dimbarkan. Kehadiran Zarkon membayangi dunia buku komik seperti awan badai. Para kaki tangannya, sosok-sosok bayangan dengan mata kosong meneror penduduk, sentuhan mereka menguras warna dari segala sesuatu yang mereka sentuh. Kota yang dulunya semarak perlahan memudar, penduduknya kehilangan semangat. Lunca bersama Kiki, Rico, dan Tico memulai petualangan berbahaya untuk menemukan kristal warna yang legendaris. Satu-satunya senjata yang mampu mengalahkan Zarkon. Perjalanan mereka membawa mereka melewati lanskap yang berbahaya, dari hutan berbisik, tempat pepohonan membisikkan rahasia dengan nada pelan, hingga gua kristal yang berkilauan dengan ribuan rona. Setiap tantangan menguji tekad Lunca. Ia menghadapi ketakutannya secara langsung, menemukan sumur keberanian tersembunyi yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekayaan atau hak istimewa, tetapi untuk memperjuangkan apa yang benar. Dan saat ia berjuang sama-sama besar, ia menarik sepenuhnya dari persiapan. Semakin dalam mereka menjelajah, semakin Lunca memahami akibat sebenarnya dari tirani Zarkon. Ia menyaksikan keputusasaan di mata orang-orang yang telah kehilangan warna mereka, esensi mereka, karena kegelapan yang semakin mendekat. Ia merasakan beban tanggung jawab di pundaknya. Ia harus berhasil, demi mereka dan demi dirinya sendiri. Suatu ketika mereka berhadapan dengan monster tinta kolosal. Wujudnya terus berubah dan berubah bentuk. Lunca merasakan gelombang ketakutan, naluri primitif untuk melarikan diri. Tapi kemudian ia melihat tekad yang tak tergoyahkan di mata Kiki.
kekuatan yang tak tergoyahkan dalam sikap Rico, kepercayaan diri yang tenang pada penemuan Tiko. Ia mendapatkan kekuatan dari keberanian mereka, dari keyakinan yang mereka miliki padanya. Ia menyadari bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atas rasa takut itu. Maka ia berdiri tegak, jantungnya berdebar kencang, siap hebat sembunyi. Perjalanan mereka penuh dengan bahaya, tetapi juga dengan tawa dan persahabatan. Mereka berbagi cerita di sekitar api unggun yang berderak, tawa mereka bergema melalui lanskap fantastis. Lunca mempelajari arti persahabatan yang sebenarnya, dukungan dan kesetiaan yang tak tergoyahkan yang datang dari pengalaman bersama. Ia menemukan bahwa teman sejati lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia. Mereka merayakan kemenangan satu sama lain, saling menghibur di saat-saat ragu, dan saling menguatkan semangat saat keadaan menjadi sulit. Ikatan mereka menjadi tidak dapat dipecahkan, ditempa dalam api kesulitan. Lunca, yang selalu merasa sendirian meskipun dibesarkan dengan penuh kemewahan, akhirnya memahami arti sebenarnya dari koneksi. Ia telah menemukan tempat di mana ia berada, tujuan di luar batas-batas kehidupan sebelumnya. Ia bukan lagi Lunca, anak orang kaya yang kesepian, tetapi Lunca, petualang pemberani. The Maze the Vamiri Sibanbudi. Pencarian mereka untuk kristal warna membawa mereka ke benteng Zarkon, bangunan yang mengancam yang dipenuhi bayangan dan keputusasaan. Udara berderak dengan energi gelap membuat mereka menggigil sampai ke tulang. Mereka menghadapi gelombang demi gelombang antek-antek Zarkon, tekad mereka diuji hingga batasnya. Di dalam benteng, mereka berhadapan dengan Zarkon, sosok menjulang yang diselimuti kegelapan. Matanya menyala dengan cahaya jahat, suaranya serak dingin yang bergema di seluruh ruangan. Ia mengejek Lunca, mengingatkannya pada masa lalunya yang penuh hak istimewa, kurangnya pengalaman sejati. Zarkon berusaha membujuk Lunca ke sisinya, menjanjikannya kekuasaan dan kendali dengan imbalan kesetiaannya. Ia menggoda Lunca dengan visi tentang dunia di mana ia dapat memerintah dengan tangan besi, di mana setiap keinginannya akan dituruti. Tetapi Lunca telah berubah. Ia lihat sememir tirani Zarkon, keputusan dan koenjusin spelkannya. Lunca menolak tawaran Zarkon, suaranya bergema dengan keyakinan baru. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi, tetapi pada kasih sayang, keberanian, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kekuatan kebaikan. Pertempuran sengit pun terjadi, pertarungan antara terang dan gelap, harapan dan keputusasaan. Lunca bertarung dengan keganasan hewan yang terpojok. Setiap gerakannya didorong oleh keinginan untuk melindungi teman-temannya, untuk menyelamatkan dunia yang telah menerimanya. Ia mendapatkan kekuatan dari dukungan mereka yang tak tergoyahkan, keyakinan mereka padanya. Dan pada akhirnya, keberanian Lunca, rasa tidak mementingkan diri sendiri yang baru ditemukannya, yang menjadi penentu. Ia mengangkat kristal warna tinggi-tinggi, memandikan Zarkon dalam cahaya yang menyilaukan. Benteng itu bergetar saat kekuatan Zarkon melemah. Wujudnya larut menjadi butiran kegelapan. Warna kembali ke dunia, cerah dan hidup. Dunia buku komik bersukacita memuji Lunca penyelamat mereka. Ia menatap teman-temannya, wajah mereka berseri-seri dengan kebanggaan dan rasa terima kasih, dan merasakan kehangatan menyebar di sekujur tubuhnya. Ia telah menemukan tujuannya. Dengan Zarkon yang telah dikalahkan, perpisahan yang pahit pun mendekat. Lunca tahu ia tidak bisa tinggal di dunia buku komik selamanya. Ia memiliki kehidupan yang harus dijalani, tujuan yang harus dipenuhi di dunianya sendiri. Kiki, Rico, dan Tiko mengerti. Mereka tahu sejak awal bahwa perjalanannya bersama mereka hanya sementara. Mereka berkumpul di sekitar pusaran air yang telah membawa Lunca ke dunia mereka. Air mata berlinang. Janji-janji terucap untuk tidak pernah melupakan petualangan yang mereka bagi, ikatan yang mereka jalin. Lunca melangkah ke dalam pusaran, dunia yang semarak memudar di belakangnya. Ia terjatuh melalui kaleidoskop warna, mendarat dengan bunyi gedebuk di perpustakaan yang berdebu. Buku itu tergeletak terbuka di kakinya, halaman-halamannya kini sunyi dan senyap. Ia menutupnya dengan lembut, gelombang nostalgia menghinggapinya. Ia telah kembali, tetapi ia telah berbeda. Ia membawa bersamanya pelajaran yang suka ia pelajari, persahabatan yang telah ia jalin, pahlawan yang ia wujudkan.
Lunca keluar dari perpustakaan sebagai pribadi yang berubah. Kekosongan yang dulu menghantuinya telah lenyap, digantikan oleh tujuan baru. Ia tidak lagi melihat dunia dalam nuansa abu-abu, tetapi dalam warna-warni kemungkinan yang cerah. Ia memperlakukan keluarga dan stafnya dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Melihat mereka bukan sebagai perpanjangan dari kekayaannya, tetapi sebagai individu yang pantas mendapatkan kebaikan dan penghargaan. Ia menyibukkan diri dengan pelajarannya, bersemangat untuk belajar dan menjelajahi dunia di sekitarnya. Ia menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk mendukung tujuan yang ia yakini, memperjuangkan mereka yang kurang beruntung, memperjuangkan kreativitas dan imajinasi. Ia membawa semangat dunia buku komik di dalam dirinya, sebuah pengingat untuk tidak pernah kehilangan pandangan akan keajaiban, keberanian, dan kekuatan persahabatan. Petualangan Lunca telah mengubahnya dari seorang anak laki-laki yang bosan dan manja menjadi seorang pemuda yang memiliki tujuan dan kasih sayang. Ia telah menemukan suaranya, kekuatannya, tempatnya di dunia. Dan meskipun ia telah meninggalkan dunia buku komik, ia tahu bahwa sebagian dari dirinya akan selalu ada di sana. Selamanya berubah oleh perjalanan luar biasa yang telah ia lakukan.